Saya Hiu Bram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah hubungan antara cemburu dengan masa lalu, Pak Mario, lalu dengan masa depan yang akan sama-sama kita hadapi. Seperti apa? Super. Mungkin bisa dilihat di meme-nya ya. Seburuk dan sekelam apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci. Demikian juga dengan masa lalu dan masa depan orang yang kau cintai. Kita, seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci. Belum ada yang kita lakukan. Belum ada kesalahan, kemarahan yang mengotori masa depan. Oke? So masih suci. So di sini sekelam apapun, bersedihlah sebentar, minta maaflah kepada Tuhan dan kepada orang yang kita salahi, tapi besok you should be very happy. Oke? Di sini Anda bersedih lalu katakan I will remember this. Saya akan ingat ini sehingga saya tidak mengulanginya di masa depan yang suci. Pasangan. Ingat ya, masa lalu pasangan Anda tidak dengan Anda. Tapi masa depannya dengan Anda loh. Masa dia yang masa lalunya sulit, mau lebih sulit lagi dengan Anda yang pecemburu. Pikirkan itu. Tahu begitu dia nggak usah memasuki masa depan dengan Anda dong. Iya toh? Ini ijab kabulnya. Begitu aku terima nikahmu, itu kan sudah memulai penderitaan baru. Bersama seorang pecemburu. Bayangkan itu. Jadi kalau Anda ingin mencintainya dengan cara yang membahagiakannya, katakan, masa lalumu, masa depanmu, tanggung jawabku. Masa depanmu suci dan apabila aku berperan baik, bukan hanya suci tapi indah. Yuk kita sibuk membangun kehidupan yang baik daripada meluangkan waktu untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Tidak logis toh kita kalau kita meminta dia, kamu punya anak dulu sama dia, berapa? Itu kan? 4. Marah. 4 itu ibunya berapa? 4, gitu kan? Coba. Lebih marah lagi. So, let's be logical. Logis yuk. Hidup ini tidak mudah. Jangan mempersulit diri dengan perhitungan-perhitungan yang tidak ada gunanya. Perhitungan yang terbaik adalah tanpa hitung-hitungan kepada masa lalu pasangan kita, lalu memulai menjadikan kita pembahagia orang yang kita cintai. Gitu. Menjadi pembahagia orang yang dicintai. Super sekali Pak Mario. Baik, sekarang kita akan lihat hasil polling yang sudah ditentukan oleh Anda, dipilih oleh Anda dan juga sahabat super di mtgwpoll.com. Ini dia. Mengapakah orang cenderung mencemburui cinta di masa lalu kekasih atau pasangannya? Yang memilih A, B, atau C. Kita lihat pilihan A 25%, B 20%, dan cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu itu membutakan. Dipilih sebesar 55%. Super sekali. 2003 voters. Yang pilih A, siapa yang pilih A? Mengapa Anda pilih A, Pak? Baik, terima kasih. Saya pilih A karena setiap dalam segala aspek kehidupan sebenarnya kita harus memberikan kualitas hidup yang sepenuhnya. Termasuk dalam hal cinta. Kita ketika kita memilih seseorang untuk menjalin hubungan sama seseorang, kita harus memberikan cinta yang sepenuhnya gitu. Super sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berdiri. Anda umur berapa sekarang? 21. Oh, itu tadi teori ya? Iya dong, itu teori. Nah, coba lihat. Teori itu apakah rendah kualitasnya karena diucapkan anak muda? Tidak. Jadi jangan sok menghina orang yang bicara teori. Tidak semua orang bisa bicara teori. Dan beliau sudah mengatakan itu, oke? Sejak Golden Ways sudah sedikit sekali orang mengatakan cinta tak harus memiliki. Setelah Golden Ways orang tahu yang mengatakan itu pasti frustrasi. Oke? Super, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Siapa memilih B? Saya memilih B karena ini sesuai yang saya lihat dalam realita kehidupan. Sifat manusia, mereka sifat keegoisan manusia karena mereka ingin memiliki yang baik saja. Maksudnya gini,
sejelek-jelek apapun kita pasti menginginkan orang yang baik seperti itu. Lelaki sebejat apapun pasti mereka menginginkan wanita yang baik. Itulah sifat keegoisan manusia. Dia ingin biarlah saya tapi pasangan saya itu baik gitu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Senakal-nakalnya laki-laki menginginkan istri yang baik. Ya. Laki-laki tahu dia bergaul dengan wanita-wanita. Kalau laki-laki nakal, bergaulnya dengan wanita-wanita nakal. Tapi kalau menikah dengan siapa? Dengan yang baik. Betul. Jadi tidak boleh wanita merasa populer, keren, beken, karena disukai banyak laki-laki nakal. Laki-laki nakal itu hanya seneng-senengan saja dengan wanita nakal. Tapi to be the mother of his children, harus wanita baik. So wanita tidak boleh terjebak dalam glamornya kehidupan seperti dipuja-puji laki-laki. Terutama kalau laki-lakinya nakal. So, betul Pak. Berarti orang itu mengharuskan yang dicintainya suci. Walaupun, kan kamu tidak suci. Ya, tapi kamu harus. Ya, salah nggak? Tidak. Yang salah adalah apabila dia menyiksa orang lain dalam tuntutannya supaya masa lalunya suci. Itu. Cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu itu membutakan. Siapa yang pilih C ini? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Ya, orang-orang cenderung mencemburu mencinta di masa lalu kekasih atau pasangan itu, sepenglihatan saya di lapangan, memang itu karena cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu membutakan. Nanti dulu, Anda surveyor lapangan ya? Jadi sepenglihatan saya di lapangan. Bapak ini lucu sekali. Nah, coba. Diulangi Pak, bagaimana sesuai dengan penglihatan? Ya, jadi maksud saya sesuai dengan yang saya dengar, saya lihat dari pengalaman dari macam-macam orang yang saya temui seperti itu, kebanyakan memang ceritanya seperti itu. Jadi ada perselingkuhan di keluarga, bahtera rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun, itu permulaannya memang kadang-kadang dari yang masa lalu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba cinta masa lalunya tumbuh lagi, sehingga membutakan logika di mana dia sebenarnya sudah memiliki istri, anak, dan lain-lain. Dia melupakan logika tersebut dan kembali ke cinta masa lalunya. Di sisi lain, si pasangannya cemburu yang bisa membutakan, tidak mau melihat alasan apa nih si pasangannya kok melihat masa lalu. Jadi sama-sama pasangannya sama-sama buruk situasinya. Yang satu cintanya membuta logika, yang pasangan satunya makin cemburu, makin tidak mau tahu kenapa suaminya atau istrinya kembali ke masa lalu seperti itu. Penglihatan Anda gelap sekali. Masih muda Pak. Tapi bagus sekali Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kenapa bersahabat dengan mantan itu berbahaya? Kenapa? Dengarkan ya. Tidak ada hubungan yang kalau tidak dipelihara, tidak rusak. Semua hubungan berbakat rusak. Sehingga harus ada pemeliharaan. Oke, sekarang. Pernikahan, mana yang tidak ada masalah? Toh, salah bicara, salah dengar. Terutama wanita kan tidak suka disalahkan. Walaupun sebetulnya selalu salah. Oke. Dua, laki-laki tidak pernah dewasa. Setua apapun laki-laki itu adalah bayi tua. Iya toh? Ranjang sudah dirapi-rapikan, naik loncat-loncat. So, pernikahan itu memang akan ada masalah. Lalu bersahabat dengan mantan yang ada ingatan kasih sayang yang mesra dulu. Ayo. Jelek-jeleknya tidak diingat. Pengamatan lapangan itu tadi tidak diingat.
Ya. Ada masalah di sini. Ingat yang cantik-cantik di sini lalu curhatlah. Coba mulailah setan hadir. Di mana ada dua jiwa yang sedang tertarik untuk saling curhat. Tuh, lalu pengamatan lapangan itu betul Pak terjadi. Itu sebabnya pasangan Anda tidak mungkin damai tidurnya. Kalau Anda tahu Anda menjalin hubungan lagi dengan mantan. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pada saat saya ke rumahnya, ibunya selalu ada, tapi di kamarnya. Jadi nggak pernah ketemu. Kok tahu di kamar?